Anjing. Waduh, remnya. Awas Remnya Senin berhentinya Rabu. Karena yang gue seneng ternyata bisa ngasilin duit. Kan kalau kerja kita seneng kan enak tuh ya. Sekarang banyak bullying gitu sih ya. Kayak Gimana tuh? Kayak anak chopper, bullying anak erok gitu. Maksud gue itu nggak perlu sih ya. Capital Chopper tuh cukup punya andil untuk membesarkan skena custom culture di wilayah Tangerang Selatan. Nah, itu apa tindakan yang kalian sering lakukan sehingga bisa meracuni adik-adik kita di wilayah Tangerang Selatan? Gua jarang lihat ada store berkonsepkan sungguh custom culture gini di wilayah Jakarta nih. Ini bikinan nih atau Bikinan manual itu. gila nih bikin manual sedetail ini lu Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Abang di channel paling gas John. Yes, Johnny, yes, Papa. Apa kabar semua? Di episode kali ini Bang Joni mendatangi kawan lama bernama Nova atau yang biasa dikenal dengan NF13 yang merupakan salah satu penebar racun custom culture di wilayah Tangerang Selatan. Jadi buat Gasjun garis keras yang penasaran siapa Nova 13 ini? Siapa? Saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum Joni. Alright Joni, masih di episode paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gas John, yes, Papa Joni, yes, Papa. Hari ini Bang Joni sudah berada di NF13. Hey yo. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat Nov ya? Sehat dong, sehat. Waduh, ini mau kemana nih? Mau kemana? Ini motor apa buat jemuran tinggi amat ininya. Jadi hari ini saya bersama Nova ingin merasakan udara segar di wilayah Tangerang Selatan. Kita muter-muter sedikit lah naik motor ya kan. Cek-cek ombak kali ya. Katanya kamu anak motor, jadi kita harus buktikan kalau kita ini anak motor sejati. Lu pakai ini? Gue pakai ini aja. Oke, Motor yang berwarna Persebaya. Yap. Baju hijau. Jadi Bang Joni ingin ride tipis-tipis bersama Nova untuk membicarakan bagaimana skena motor chopper di wilayah Tangerang Selatan ini membesar akibat tebaran racun oleh beliau. Jadi buat Gas John garis keras, tetap saksikan episode paling ngocol kali ini karena hanya di episode kali ini kalian teman-teman Gas John garis keras di wilayah Tangerang Selatan, Bintaro, Ciputat, Pamulang, mana lagi? Dan sekitarnya itu bisa kesini ya kan untuk belajar menimba ilmu tentang bagaimana custom culture sesungguhnya harus dilaksanakan. Saksikan terus Joni. Assalamualaikum. Baca baju Bang Joni nih. Ayo kita jalan. Enak juga nih motor ya? Asik ya? Hah? Ganteng kan? Remnya bego ya? Meningkat anjing. Waduh. Remnya. Awas Remnya Senin berhentinya Rabu. Aduh, berat. Jalan-jalan sore, ini ada tol baru. Pemandangannya sangat luar biasa. Jalan-jalan santai, dekat-dekat toko. Seberapa sering jalan sama anak-anak chopper sini? Ya, tiap weekend pasti lah. Tiap weekend ya? Aduh, motornya harus chopper nggak? Nggak juga. Klasikan yang penting lah. Mio nggak boleh Mio? Ya. Mio boleh tapi di belakang. Sekarang saya sedang berada di tanahnya Bang Joni. Tanahnya kencang kali. Jet. Sudah bersama Nova 13. Kenapa namanya Nova 13 ya? Angka sial tuh biasanya. Emang zaman dulu kan orang pada suka 13 gitu kan, Ben 13 pada lain-lain. Gitu ya. Iya, dulu. Lo tau nggak kalau di
Amerika Latin, di Honduras, di Nicaragua tuh nama-nama gangster. Yoi. MS-13 ya. Ini namanya NF-13. Nah, ini kita bicara soal chopper nih. Lu sejak kapan punya keminatan terhadap dunia chopper hingga akhirnya lu membangun skena chopper di wilayah Tangerang Selatan? Kalau choppernya sih kayaknya 2012 kali baru bisa bikin gitu kan ya. Baru suka-suka gitu. Kalau sekarang sih udah ngejamur ya. Kalau sekarang udah banyak banget. Malah mau yang lebih soft lagi sekarang, lebih soft lah. Gitu. Cuman apa? Lu berawal dari sebuah komunitas atau suka-sukaan aja atau Dulu pernah di Street Demon juga. di Bandung itu? Ya dia custom. Pokoknya custom sih, nggak chopper. Custom banget. Cuman rata-rata yang dari Jakartanya customnya chopper semua. Makanya terbentuklah dulu anak-anak kayak Capital Chopper sekarang gitu. Oh, Capital Chopper tuh kamu Iya. ternyata provokatornya ya, brengsek juga kamu. Kayak anak bawang. Anak bawang. Jadi kalau kita bicara chopper khususnya di skena Tangerang Selatan itu memang ada gangster kecil gitu ya. Gangster atau klub motor atau komunitas disebutannya. Bapak-bapak lemah. Bapak-bapak itu biasa disebut dengan Capital Chopper, ya kan? Chopper. Nah, kalau kita bicara Capital Chopper, apa biasa kegiatan-kegiatan dilakukan oleh teman-teman di Capital Chopper itu? Udah jarang nongkrong yang pasti kegiatannya. Jadi nomor satu tuh keluarga lu dulu. Keluarga lu, rumah tangga lu, habis itu main motor. Wah, itu paling bener, Iya. John. Jadi di atas hobi segala-galanya adalah family. Karena tanpa adanya restu dari family, anak dan istri, itu nggak akan terjadi juga kesenangan-kesenangan duniawi ini, ya kan? Nah, ini kalau kita bicara Capital Chopper ini menarik nih ya. Gimana apakah untuk menjadi membernya atau anggotanya itu harus punya chopper? Justru Capital Chopper ini nggak terima member baru sih. Lagi mana lu? Kita keluarga lama justru masalahnya. Dulu chapter dari Street Demon Jakarta, nah bikinlah Capital Chopper. Berarti Capital Chopper itu sebenarnya merupakan pecahan dari Street Demon? Iya, pecahan kali ya. Pecahan tapi secara baik-baik atau? baik-baik banget. Kita masih sering Bener loh. mancing-mancing aja. masih sering silaturahmi, sering nongkrong ke Bandung juga masih gitu. Cuman banyak juga yang ikut-ikut bareng kita, bisa disebut kayak friends atau keluarga, teman-teman yang lain lah. Jadi nggak harus jadi member Capital sih lo kalau nongkrong sama kita gitu. Dan nggak harus pakai chopper atau harus pakai chopper? Kayaknya sih harus deh ya. Karena kita lebih rasis banget sih. Rasis. Pokoknya rigid lah minimal. Harus rigid ya. Rigid. Rigid forever rigid gitu ya. Nah, kalau kita bicara Capital Chopper ini kan kita bicara soal skena custom nih ya. Bagaimanapun juga kan kalau kita bicara motor chopper, kita bicara custom culture. Nah, Nova dan juga teman-teman di Capital Chopper khususnya di Tangerang Selatan itu mengamini nggak kalau skena custom culture ini sudah mulai redup? Kayaknya sih aman ya, Masih menggeliat ya? Ya mungkin yang pemain-pemain barunya ya nggak apa-apa gitu, kayak poster lah, bisa disebut poster ya. Seperti baju Anda ini? Bener, makanya gue bikin clothingan itu Chopper poster. Menurut gue anak-anak yang baru mulai dengan gayanya dia ya, mau bikin TikTok kayak apa ya, emang poster, emang lu juga dulu keren, pasti dulu poster juga men. Jadi nggak apa-apa sih kalau katanya. Jadi lu mengamini lah pergerakan adik-adik kita yang baru main chopper ini ya. Cuman mungkin inilah ya, harus ada sedikit respect di jalan kali ya. Bener. Karena kalau kita bicara chopper industri ini atau skena chopper ini terlalu banyak kubu-kubuan. Iya. Sekarang banyak bullying gitu sih ya. Kayak gimana tuh? Kayak anak chopper bullying anak erok gitu. Maksud gue itu nggak perlu sih ya. Malah jadi ada tendensi persaingan gitu ya. Apa, ya. Padahal kalau kita bicara motor harusnya kita bicara soal fun gitu ya. Iya. Itu adalah menciptakan kesenangan di antara dua selangkangan ini kan, ya kan? Itulah chopper gitu ya. Kayak lu pakai klasikan, Iya. kita riding bareng kan oke aja. Tapi gue ketinggalan tadi. Pelan banget motornya. Sama remnya bego. Ngeremnya Senin, berhentinya hari Rebo. Kan harus diakui bersama nih, gue melihat nih sebagai warga Tangerang Selatan, Capital Chopper tuh cukup punya andil untuk membesarkan skena custom culture di wilayah Tangerang Selatan. Nah, itu apa tindakan yang kalian sering lakukan sehingga bisa meracuni adik-adik kita di wilayah Tangerang Selatan? Touring, kayak lakuin aja gitu loh. Jadi lu nggak harus kayak kopdar, mungkin generasi gitu kali ya, nggak apa-apa sih. Jadi bukan generasi chopper dalam negeri bukan ya? Iya sih kayaknya gitu, lebih suka-suka jalan jauh lah gitu. Kalau ini udah sampai mana aja nih motor nih? Kalau ini baru gue bikin nih. Oh, ini baru jadi nih? Iya, baru jadi ke Bandung doang kemarin. Ini akan ada sensasi meletus biji di sini karena guncangan shock breakernya terjadi antara mekanisme biji yang meletus satu. Jadi sekarang beliau biji tinggal satu.
Ya ini esensi chopper ya. Lu nggak ada sebuah aliran pasti yang kalau long fork nggak boleh king and queen kayak gitu. Emang chopper tuh apa yang lu senengin aja gitu ya? Selain ini gue senengin emang customer gue, kita cuci otak bareng maunya konsepnya kayak gini sih. Oh, ini punya customer? Punya customer. Ini 70s lah, 70-an sih kayak gitu-gitu nih chopper nih, long fork 16, 21. Gitu. Belakang 16, depan 21, belakang pakai paralon. Ini inilah apa moon ice-an gitu ya kan. Build-up. Terus depannya beli peleknya lokal atau apa nih? Ini lokal. Invader lokal. Invader ya. Dari Medan? Enggak, ini di lokal sini. Dari lokal sini. Di Tangerang, anak-anak gue juga. Wah, keren ya. Itu dari faknya copot. Pakai copot ya. Wah, sayang banget. Nih, kalau gini-gini lu bikin di mana nih? Gue bikin sendiri. Oh, lu bikin sendiri? Terus kayak ini motor ini siapa yang bangun? Lu atau gua gimana? Gue sama ada tim lah. Oh, di atas nama bendera apa? Bendera Garage gue, NF13 Garage. Oh, jadi NF13 itu adalah garage yang memang mengerjakan motor ternyata? Salah satunya ada garage. Oh, jadi NF13, salah satu ada garage, terus ada apa lagi? Ada workshop. Ada prostitusi, perjudian, apa lagi? Jadi, gas dan keras obrolan saya bersama Nova yang ternyata merupakan bisa bangun motor, dia bisa bikin beginian juga. Nih yang sebuah masterpiece. Ini biasanya dibikin pakai resin gitu ya? Resin. Jadi resin yang bisa bernuansa custom culture. Dan juga Nova ini ternyata merupakan seniman hand painting. Jadi obrolan saya bersama Nova akan jauh lebih seru karena kita akan mengunjungi NF13, di mana tempat tersebut merupakan kerajaan yang merupakan racun bagi kalian pecinta custom culture di wilayah Ciputat, ya kan? Jadi buat gas dan garis keras, saksikan terus episode paling ngocol ini setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum, yes. Alright Johnny, masih di channel paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John Yes, dan masih bareng saya Bang Johnny dan juga Nova 13. Dan sekarang saya sudah ada di Warcop atau warung chopper yang dimiliki oleh seniman yang ada di sebelah saya. Jadi saya ingin menjadikan Anda sekarang sebagai tamu nih. Anda mau minum apa? Nih, ini minuman terbaru ya. Jadi ini merupakan sebuah inspirasi penggabungan intisari dan juga asbak rokok. Cocok ya. Ayo, cheers dulu ya. Oke. Saya ada di sini, Pak. Saya jangkrik. Nah, Nov, kita bicara lagi nih, Nov. Ini gue cukup salut nih dengan pergerakan yang lo lakukan nih ya. Ini mulai sejak kapan nih? Kalau ini udah jalan ke tahun keempat. Berarti tahun 2016 ya, ini berdiri ya? Ya. Nah, 2016 sebelumnya seorang Nova tuh berprofesi sebagai apa? Gue bartender dulu. Bartender tuh 10 tahun ada yang baru. Anjir. Gitu ya? Ya gitu. Iya nggak? Jadi bartender selama 10 tahun. Terus kenapa bisa membuat ini semua? Dari gue bartender emang udah suka gambar-gambar ya. Dan main motor. Oke. Nah, terus gue ngerasa pas 4 tahun terakhir lagi belajar bener. Sebelumnya nggak bener berarti? Nggak bener. Oke, hancur banget ya? Nah, pas gue baru sadar kayak profesi gue nih nggak bener nih. Akhirnya gue cari yang lebih benar tapi ngasilin cuan. Ya itu akhirnya gue totalin di gambar lah, full time lah. Terus itu apa yang memberanikan seorang Nova itu berdikari atau berdiri di kaki sendiri? Karena yang gue seneng ternyata bisa ngasilin duit. Kan kalau kerja kita seneng kan enak tuh ya. Berarti dia jadi bartender selama bertahun-tahun tuh nggak seneng? Dulu gue ngerasa passion gue mabok dulu ya. Bartender tuh night club kayaknya, oh ini passion gue nih, seneng. Tapi ternyata kayak duit jin dimakan setan sih. Ibarat kata lo memberanikan diri untuk melangkah. Itu di saat peralihan profesi dari karyawan atau bartender membuka usaha tuh statusnya sudah menikah, lajang, duda? Hampir menuju duda. Hampir menuju duda. Alright. Jadi pas pergolakan gitu, gue pikir wah sekalian nih kayaknya nih emang hancur-hancur sekalian ya, nekat sekalian gitu ya. Dan saya sangat mengapresiasi loh, Anda ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Alhamdulillah.
kalau kita bicara chopper kan kita bicara sebuah hobi yang bisa dibilang sedikit lebih mahal. Kenapa Oke. lu nggak bikin kayak coffee shop aja, coffee shop gitu? Nah, dulu sebenarnya gue pengen bikin coffee shop karena gue udah hatam di dunia bidang itulah, gampang tinggal bikin. Cuman pengalaman gue kalau gue riding gitu sama anak-anak dulu nyarinya yang murah, John. Starling gitu. Iya dong, nyarinya kopi kapal 4.000. Bawa duit 20.000 tuh udah makan Indomie sama gitu. Terus kalau gue ngebikin coffee shop gitu yang kopinya 15.000, 20.000, gue nggak mikirin gue dulu zaman dulu gitu. Jadi di sini kita nih bisa ngambil pelajaran dari seorang Nova nih, bagaimana dalam membangun bisnis tuh perlu ada riset atau ada Iya. pengalaman hidup. Pengalaman Pengalaman hidup susah Anda diaplikasikan ke usaha Anda gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa juga. Lu menjual kopi seperti ini kan walaupun ini harganya 4.000, kalau orang pesennya 10 kan 40.000. Jadi rezeki itu jangan cuman seberapa mahal barang lu, ya kan? Tapi seberapa besar barang lu, berapa panjang. Insya Allah. Oke, sekarang saya mau jalan-jalan menuju ke workshopnya yang ada di belakang. Saya akan bersama Nova untuk mengunjungi tempat Nova berkarya. Sekarang kita jalan ke sana. Mas Cang Ali, ke sana Cang Ali, siap-siap. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. Wah, ini kayak di gang-gang sempit di film-film gangster-gangster Yoi. Hongkong nih ya. Aidan, John. Saya nih. Aduh, mentok saya. Sempit bun. Bukan salah lu kalau ini bukan lu gemuk kok. Tapi ini memang ya inilah, lu mengakali apa yang ada. Bener. Jadi dalam membuka sebuah usaha, jangan menyerah sebelumnya gitu ya. Iya dong. Manfaatkan yang ada dulu. Gitu, jangan apa-apa nyerah. Jangan BM aja. Bener, di sini kayaknya gelap, gambarnya nggak bakal dapet. Nah, John nih, saat ini saya sedang berada di tempat yang cukup menarik, ya kan? Ini kita ada di workshopnya NF13, bengkel ya. Jadi ini di sini nih tempat seorang Nova and Friends membangun sebuah motor ya. Dulu gue ngebangun motor ini, motor gue sendiri. Oh ini motor lo sendiri, Iya, awalnya bangun gua- sendiri. Ini bangun ini doang. Oke. Sama tim gue karena kan gue nggak bisa gerinda gitu. Ada dulu bengkel tapi dia bukan redup sih, nggak tahu lah orang ya kan. Akhirnya bikin motor rumah gue, yuk gue punya konsep dan lain-lain nih gitu. Gue bikin lah motor gue sendiri satu. Itu pinternya adalah kita bisa memanfaatkan SDM yang ada, Iya, memanfaatkan skill orang untuk berkolaborasi menjadi sebuah ambisi, iya. di mana ambisi tersebut menjadi sebuah prostitusi. Enggak. Oh ini keren nih, velgnya ini keren banget loh ini. Ini bisa jalan nih. Satelit. Jalan loh. Ini gue langsung ke Krui nih, baru jadi ke Krui langsung. Krui Lampung. Lampung. Wah lu gila lu. 8 jam dari Bakauheni lah. Aman nih velgnya. Insya Allah man. Wah keren, long forknya juga keren ya. Terus stangnya ya kak, ini beloknya bagaimana nih ceritanya nih. Emang fittingnya badan gua. Kalau kita bicara motor custom itu, ya bener ya, kita bicara soal fitting ya. Iya. Coba Motor, kaki iya motor langkah. itu tidak akan nyaman kalau dipakai orang yang tidak punya. Iya. Wah, anjing. Nah, mampus kan? Wah, Gitu. mesinnya Binter Mercy. Binter Mercy KZ200 ya. Iya. Wah keren sih ini. Kecil aja. Udah gitu karat-karat cantik gini. Emang konsepnya seperti ini ya? Kagak John, karena Nggak ada duit. beban sih buat gua kayak tukang gambar. Hmm. Terus gua harus warnain motor gua sendiri. Gua nggak kepikiran motor warna apa ya, gitu. Justru malah sulit ya lo Malah berkarya, sulit, berkarya malah. untuk Iya, barang sendiri. barang sendiri ya. Karena Iya. nggak ada duitnya kali ya. Itu juga kali ya. Tapi ini motor ini saya nilai ya bagus loh nih. Secara estetika ya kan, secara konsep, secara kerapian ya kan bagus semua. Nomor rangkanya masih ada, nomor mesinnya pasti ada, surat-suratnya bismillah nih mah motor-motor begini ya kan. Mantap John. Ada ya? Iya dong. Mantap. Ya udah bungkus dah. Berapa duit? Dijual nih? Dijual kan? Gue jual dong. Berapa duit nih? Gue jual sampai mesin tapi. Dijual tanpa mesin karena kalau kita Iya. bicara Binter Mercy itu bicara harta karun gitu ya. Ini motor pertama gua nih, KZ200. Yoi, masa Platina atau udah CDI? udah sih dia. Wah, berarti mogok-mogoknya jarang ya. Ya, udah jarang. Berapa duit nih kalau mau dijual nih? Ya. Kali gas John garis keras ada yang nyantol nih. Cocok lah. Gue buka 25 dia. Tanpa mesin. Tanpa mesin. Tapi ini John, ini kalau kita bicara soal selain estetika, materialnya juga seng ada lawan nih. Ngeri. Ini. Seng-seng semua maksudnya.
Ngapa gue jadi jualin barang orang, dapat duit kagak ya kan? Komisi lah, Iya, Dar. bener. Nov, ini lu mulai semua ini bermodalkan apa? Selain Bismillah, bermodalkan kunci sih, Bri. Kunci ya. Iya. Ini kan satu hal yang sangat jauh dari dunia asli lu sebagai seorang bartender. Apa keberanian apa nih untuk membuka sebuah hal yang baru gitu? Bikin motor kok lama mulu sih orang, anjing. Sama orang gitu Iya, ya. gue Oke. bikin motor tahunan, sampai Betul. lupa gitu. Belum ketipu. Iya. Oh. Akhirnya gue bikin lah motor sendiri kan. Jadi udah gitu gue selalu kayak customer gue selalu bilang, nggak, bikin motor sama gue nggak lama, 3 bulan maksimal. Maksimal 3 bulan. Karena bikin motor lama itu nggak dikerjain sebenarnya. Jadi memang kalau kita bicara motor custom, salah satu resiko terbesar bermain custom itu sebenarnya bukan pinggang kita sakit, Nah. tapi capek nungguin di bengkelnya dulu ya. Berapa kali kita ketipu bengkel, cangali brengsek kita. Aduh, ya kan? Jadi Oh, memang pernah juga ya? Oh sering banget. Kalau ditulis di CV-nya tuh tertipu bengkel A, tertipu bengkel B, tertipu bengkel C. Kita bicara soal keseharian seorang Nova nih. Lu selain membangun motor seperti ini, itu kan kita balik lagi soal kemampuan asli lu nih sebagai tukang gambar ya. Jadi kalau Gas John garis keras perhatikan itu Instagramnya Nova 13. @nova13 ya. Di situ banyak sekali karya-karya yang sungguh culture gitu ya. Insya Allah. Nah itu inspirasi itu lahir sejak kapan? Sejak kecil pasti gitu. Orang kecil? kecil pasti gambar kan. Dari kecil Emang terus? lu nggak kecil nggak gambar? Enggak, gue langsung nonton film bokep gue dulu waktu kecil. Lahir nonton bokep. Dari kecil. Tapi kalau kenal culture kita gitu, kayak tadi lu bilang racing, standar itu ya mulai kita main motor lah. Kan dulu ya kayak bagaimanapun kayak ke custom fest, kayak ke barbecue ride, itu mulai keracunan kita kan. Iya. Wah, ini kayaknya gua nih. Mulai ketemu teman-teman pinstripe sama abang-abangan, oh ini deh. Akhirnya gue kebentuk ke arah situ sih, ngebentuk sendiri akhirnya. Nah, kita sekarang mau menuju ke ruang sebelah karena di sini sebenarnya banyak banget kafling-kafling atau klaster-klaster yang kalau ini tadi di depan ada workshop, di sini ada building untuk motor ya. Cuma pertanyaan gue motornya lewat mana gang sempit tadi tuh? Oh sini John. Oh sini Karena ya? motor kalau masuk, keluar lagi 3 bulan lagi. Jadi itu namanya tahu diri, jangan kemaruk. Ketika lu kemaruk malah kerjaan banyak gak kepegang, duit customer Iya. dikecewakan Terus gitu. Ya. soalnya mahal juga bikin motor sama gue. Oh siap. Annyeonghaseyo. Pasti mahal, orang pasti, mas kok lu siapa sih? Kan lu bukan builder, tapi mahal. Iya emang gitu gue, konsep gue gitu emang nggak apa-apa. Berapa bangun motor di sini? 35-40 gue bikin motor. Apa yang membuat lu begitu berani untuk melakukan strategi seperti itu? Dulu gue nggak berani, tapi pas gue mulai angka segitu, gue nemuin kayak customer yang emang cocok sama gue. Karena gue nggak mau setengah-setengah, gue mau dia tuh ngeluarin uang jor-joran gitu, kayak part-partnya, kayak ban, pelek, semua, kayak gas, pokoknya semuanya barang-barang Branded. ya mahal lah pokoknya. Jadi memang ada kalanya gue pernah bertemu sama Mas Yayak tuh dari Quinlika Chopper. Dia juga memiliki Mahal-mahal. paham serupa dengan Anda gitu. Jadi memang sekalian lu berkarya ya lu harus diapresiasi dengan harga yang pantas gitu ya. Karena di sini kita bukan saja menciptakan sebuah safety dari motor custom tapi kita juga menciptakan sebuah karya seni gitu ya. Jadi itulah John, hargailah teman-teman yang ada di balik industri atau hegemoni dari custom culture ini. Karena kalau kalian tidak menghargai, ya kita masuk. Jadi buat Gas John garis keras, obrolan saya bersama Nova 13 akan semakin seru. Saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Gas John, yes.
masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John, dan masih bersama saya Bang Johnny. Dan saat ini saya sudah berada di ruang konsentrasi nih, atau concentration camp ya. Tempat di mana seorang Nova 13 ini berkarya. Nih tempat biasa lo ini ngegambar ya. Bedanya apa sih sebenarnya lettering, hand lettering, sign painter, pinstripe, apa sih sebenarnya? Sama sih, basicnya semua hand painting sih. Maksudnya Tangan ya, masa pakai kaki? Iya. Nah kalau lo kesukaannya di mana nih? Gue lebih suka ke lettering sih kalau dibanding pinstripe. Karena nggak bisa gue pinstripe. Susah. Oh, itu memerlukan ini khusus ya? Iya. Kemampuan khusus. Dan menurut gue orang yang pakai titel pinstriping itu udah wah gila, salim sih udah. Antara konsentrasi antara otak kanan dan juga kelenturan jari kelingking ya kan, untuk membentuk sebuah alur yang lancip-lancip gitu ya. Makanya sering kayak ada customer gitu ke klien, Mas bikin tanki apa? Pinstripe doang Mas, anjing doang. Lu bilang doang. Paleo doang gitu ya? Iya, jangan pakai doang. Biar murah tuh pakai doang biasanya kan orang. Makanya Gas John tuh sering mengedukasi lah bagaimanapun ya, seniman-seniman yang ada di balik custom culture tuh sebenarnya harus dihargai ya kan, dengan apresiasi. Paling nggak jangan ditawar-tawar amat gitu ya kan. Boleh dikit lah. Kalau mau ngecat motor gua berapa duit? Murahin lah. Nawar juga. Lu bikin cat sendiri? Bikin cat sendiri gua. Wah gila lu, cukup inovatif lu. Karena cat-cat yang lain mahal. Oh, lu menciptakan sebuah solusi ya berarti ya? Biar anak flip-flop. Kalau flip-flop tuh kayak tutupnya flip top. Oh ini bukan ini vape nih? Cairan vape bukan? Kalau yang konvensional kan pakai kaleng-kaleng gini kan, karena cepat kering, makanya gue bikin yang lebih santai. Nggak, maksud gue nih dari tadi nih kita ngobrol ya, kita nih baru kenal ya, cuman saya lagi-lagi mengapresiasi langkah beliau ya, membuat kopi untuk mengingat masa susah lu dulu. Kalau nongkrong pasti cari kopi murah. Sekarang lu memfasilitasi cat-cat murah untuk adik-adik seniman-seniman muda supaya bisa mengakses itu lebih mudah gitu ya. Pokoknya sepaket itu 200.000 tuh udah bisa gambar gitu. Berapa warna? 5 warna. 200.000 5 warna? Iya, sama satu reducer ya, satu thinner gitu. Satu thinner. Pokoknya sepaket tinggal lu beli kuas, lu bisa gas langsung. Wah lu keren banget langkah lu. Langkah lu cukup konkret. Ini John, yang bisa kita ambil faedahnya adalah bagaimana seorang Nova ini bisa mengulik ya. Iya. Bagaimana lu tetap bisa berkarya, lu nggak sanggup beli cat mahal, lu jangan menyerah. Jangan. Lu kulik sendiri. Kan Nov, kapan-kapan lu ngecat di Gas John lah. Lu Ayo. gambarin tuh tembok gua, gambar-gambar inilah apa mata-mata melotot Itu gitu. kacamata lu boleh tuh. Oh, udah kacamata gua sudah, kita sedang berkolaborasi sama Gardu House. Nanti gua akan berkolaborasi dengan Nova 13 untuk berkarya yang lebih asik di media yang lebih asik gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke depan nih, Nov. Karena di sini cukup panas seperti ada di dalam oven. Jadi sekarang saya akan ke depan untuk menuju showroomnya nih ya, kalau depannya ya. Buat Gas John garis keras yang penasaran masih serunya perbincangan saya bersama Nova, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Yes. Yeah. Johnny masih di channel paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John, dan Bang Johnny akhirnya sampai di showroom dari NF13, dan ini mengingatkan saya terhadap tempat-tempat yang bernuansa custom culture di Amerika Tenggara. Asik. Ini bener-bener nih konsepnya, gue jarang lihat ada store berkonsepkan sungguh custom culture gini di wilayah Jakarta nih. Sejujur-jujurnya adalah dari lubuk hati gue yang paling dalam nih, gue pengen sebenarnya store Gas John nih arahnya sini sebenarnya. Wih, Gimana kalau kita tukeran aja? Lo bikin di sono, gue di sini. deal. Lokasi gue lebih bagus. Nah ini Nov, ini gue ngeliat nih kayak gini-gini nih. Katanya dia tuh bikin-bikin begini John, resin-resin gini John. Wah cakep banget nih, detail-detailnya ngahui. Jadi ini biasanya buat pentil-pentil ban ya, terus buat shift knob ya kan. Di sini banyak sekali nih John, karya-karya beliau yang ternyata dibuat kameramen brengsek sini maju. Jangan diem aja, kamu dibayar juga. Nih kamu lihat sini, tunjukin sini. Ini detail-detailnya John, ternyata menggunakan tangan loh. Jadi tidak pakai mesin dari Jerman ataupun dari Cina, tapi lo menggunakan tangan ya. Dan ini berdasarkan pesanan nih? Atau lo Ada pesanan, ada yang gua komersilin juga. dijual satuan gitu? Satuan juga ada. Wah keren banget ya. Jadi di sini juga ada nih shift knob seperti ini. Nih keren-keren banget John. Ini semua handmade nih ya? Handmade dong.
Gila lu. Ini detailnya nih ada gambar dogi-dogi nih. Sedetail ini ya. Habis handmade terus lu warnain manual juga. Manual. Kan? PR banget. Karena biasanya warnanya warna gading gitu ya. Iya. Dari warna gading lo warnain sesuai dengan konsep ya. Terus ini mobil-mobilan juga di sini semuanya bertemakan custom. Oh, ini logo custom, John. Mana nih? Oh, ini di custom nih. Tuh, gue bikin tangan juga, Oh, pakai iya. shifter. Oh, jadi ini bukan sembarang Hot Wheels, tapi merek NF13 ternyata. Jadi ada mobil-mobil Hot Wheels yang di custom sedemikian hot rod gitu ya. Lalu dikasih nakal-nakal dari resin-resin, cukup kreatif ya. Ini lu mulai sejak kapan nih sekreatif ini nih? Apa karena lu pengangguran akhirnya lu bisa berkarya seperti ini atau gimana nih? Iya kayaknya ya. Lu ngebaca banget. Nah nih ya, John. Kita lihat nih, John. Pencet ya, apa Ini apa nih? Oh, itu dari mainan lama nih, John. Oh, ini mainan nih. Iya, dia. Woi, gerak woi. Ini dildo ya? Keren ya. Ini berapa duit nih dijual nih? Dijual. Waduh, tuh. Ini gimana mati nih? Biarin mati sendiri. Rare itu. Rare. Iya, buat anak saya nih lucu nih. Iya. Nangis anak gue liat beginian. Ini juga, ini bikinan nih Atau atau? bikinan. Manual itu. Gila nih bikin manual sedetail ini lu John, Dulu gila lu. pertama, gue pengen banget rafting. Kan mahal banget. Mahal betul. Gue bikin. Wah. Duitnya gue beli rafting asli itu. Oh, jadi ini John yang dinamakan dengan mengejar cita-cita dalam kesempitan. Mengejar cita-cita dengan cara yang sungguh cerdas ya. Wah, gue cukup ini nih terkagum-kagum dengan karya-karya Anda nih. Nah, selain itu di sini juga ada apparel ini produk lo atau produk Produk gimana? gue, produk temen-temen nitip. Ya kan karena Covid kayak gini, anak-anak pada nggak ngapa-ngapain bikin merchandise, nitip kayak kaos kaki, kaos, kayak ini enamel-enamel plat. Nah, ini temen-temen gue nih Gila, lu Iya. memberikan ruang untuk Iya, teman-teman lo berjualan. sama-sama survive kan. Wow. Kayak gini siapa yang nggak kedampak kan? anak-anak? Benar-benar. Gila. Ada Presiden Jokowi nggak kedampak dia. Kayak aja. Masih choppernya jualin. Iya jual BU juga kali ya. Ya jadi ini di sini kita sebenarnya bisa ini lagi mengambil contoh ya bagaimanapun lu ketika lu susah, lu juga jangan melupakan teman gitu ya. Iya. Maksud gua tetap saling tolong menolong terhadap teman lu. Kalau punya space ya kan, lu Iya. kasih wadah mereka untuk berkarya gitu ya. Kan sama-sama untung juga kan. Benar. Gue juga biar rame tempatnya. Betul. Gitu. Dan mereka juga ada potensi pembeli Iya. gitu ya. Nah, termasuk enamel-enamel seperti ini buatan teman-teman lu juga nih. Teman-teman gue juga ini. Sebenarnya kalau dilihat harganya cukup efisien Murah, ya. Jon. Iya murah-murah, Murah, cukup iya. efisien. Ya, ini barang bekas nih. Tempat sampah gue custom. Wah, apaan tuh jatuh? Tempat sampah tuh. Wah keren loh. Jadi tempat sampah yang tadinya hanya menjadi sampah, Yoi. tempat di mana biasanya mantan itu dibuang, ini menjadi sebuah mahakarya yang cukup menarik, ya kan? Karena kalau kita bicara ada orang pengen digambarin oleh seorang NF13, itu gimana menghubunginya? Dan berapa biasanya? Kalau biasa pakai langsung di Instagram ya, karena kan gue aktifnya di Instagram lebih. Nggak Kalau- di Bigo, Belum. Di chat. Nirmi, Kalau range mulai dari 300.000 lah bisa, kayak tulisan gitu. gambar. Iya, tergantung desain, gambar, dan siapa yang order. Pas gue buka bocil, lain harganya. Pas kayak lu, mahal. Padahal gue bayar 10 kali ya. Nah terus ini kalau kita bicara lokasi nih, bagaimana kalau teman-teman di wilayah Tangerang Selatan ingin mampir ke sini boleh nggak? Boleh banget dong. Nah ini nama daerahnya nih apa nih, bisa disebutin nggak? Bambu apus ini, Pamulang. Jadi patokannya Universitas Pamulang, kamu bisa cari sendiri udah besar lah di Iya, Google kan besar. banyak ya kan. Oke lah kalau gitu, pokoknya gua mengapresiasi banget nih Alhamdulillah, apa yang lo makasih. lakukan, termasuk keberanian lo memulai langkah baru, terus membuka lapangan pekerjaan baru, membina adik-adik sehingga skena custom culture di wilayah Tangerang Selatan tetap booming ya kan. Dan juga gua mengapresiasi karya-karya Anda. Jadi buat kalian Gasjon garis keras yang belum follow Instagram Bang Joni itu ada di Gasjon Custom dan juga apung.gasjon. Dan juga kita ada di Tokopedia dan Shopee untuk mendapatkan merchandise keren dari Gasjon. Nah jadi itu aja Jon. Semoga dengan tayangan ini itu membuat kalian itu lebih berani untuk berekspresi, baik itu berkarya atau menunjukkan sebuah kemampuan ya kan. Dan semoga juga dengan tayangan ini memberanikan kalian untuk lebih keluar. Mainnya di luar, jangan main di dalam ya. Buangnya? Apalagi keluarin di dalam. Susah. Satu aja susah, Pak. Biaya TK susah lah ya. Jadi pokoknya pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon, yes. Gasjon. Dari jarak,
Gaspol garis garang. Gaspol garis garang. Ku bangga, ku sekuat baja. Gaspol dengan kebanggaan. Integritasku siap untuk menantang. Gaspol rajini keberanian. Wawasanku bekal masa depanku. Gaspol tunjukkan kecerdasan. Diriku bangga, tuh tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar. Gaspol garis